Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Hari ini saya akan menjelaskan ulasan atau review novel yang berjudul Aku Radio Bagi Mamaku. Pertama-tama saya akan menjelaskan identitas dari novel ini. Yang pertama itu judulnya itu Aku Radio Bagi Mamaku. Penulisnya itu Abinaya Gina Jamila. Penerbitnya itu dari Gorga. Tahun terbit buku ini atau novel ini tahun 2018. Tebal halaman dari buku ini itu sebanyak 92 halaman. Saya akan menjelaskan ulasan atau review dari tentang novel ini yang berjudul Aku Radio Bagi Mamaku. Ulasannya itu, buku Radio Bagi Mamaku ini merupakan kumpulan cerpen yang terdiri dari 10 judul cerita. Namun meski buku ini memiliki cerita yang berbeda, penulis konsisten menceritakan kehidupan satu tokoh saja di dalamnya, yaitu Alinka, siswa kelas 1 SD. Dalam cerita ini juga ada tokoh mama, papa, kakak, kepala sekolah, teman-teman sekolah, serta hal-hal yang lain yang ditemukan Alinka dalam kehidupan sehari-harinya di kota Sanopa. Hal pertama yang membuat saya tertarik dalam buku atau novel ini yaitu pertama adalah penulisnya yang masih anak-anak, yaitu Naya yang berumur 9 tahun. Sastra anak barangkali selain merupakan tulisan orang dewasa dengan sudut pandang anak-anak seperti yang sering kita temukan, juga merupakan tulisan anak-anak itu sendiri. Membaca novel Aku Radio Bagi Mamaku membuat saya semakin percaya bahwa anak-anak juga bisa menyampaikan pandangan dan kritiknya terhadap apa saja yang dilihat dan dirasakan, dan tentunya dengan kepolosan yang masih murni. Pada kumpulan cerpen ini atau novel ini, Naya melalui tokoh Alinka menyampaikan protes-protesnya terhadap hal-hal yang tidak ia sukai, lebih banyak mengenai perlakuan orang dewasa di sekitarnya. Misalnya kritik terhadap penggunaan bahasa Inggris yang menurut Naya tidak perlu, seperti istilah study tour yang disebut dalam perjalanan di luar kelas, dan penyebutan miss itu untuk guru les bahasa Inggris Alinka yang menurutnya tidak perlu menggunakan panggilan miss tapi ibu, atau protes terhadap inkonsistensi orang dewasa terhadap ucapannya sendiri yang kerap tidak dimengerti Naya. Hal itu terlihat dalam judul cerpen yang berjudul Pengalaman Membolas. Mama Alinka yang selalu mengatakan bahwa sekolah itu penting, tiba-tiba mengajak Alinka membolos sekolah dan pergi ke perpustakaan sekota. Ada yang memegang gawai, ada juga kritik terhadap ibu penjaga perpustakaan yang tidak membaca buku, malah lebih banyak memegang gawai dan waktu mengunjungi perpustakaan sekolah yang sangat terbatas. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesama teman di sekolah, misalnya menjahili teman dengan mengangkat rok temannya tinggi-tinggi, hukuman dari mama sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, dan masih banyak lagi. Naya tidak menceritakan hal yang jauh dari jangkauannya. Semuanya benar-benar berisi hal sederhana yang bisa ditemui oleh anak-anak. Linka menggambarkan karakter anak yang begitu polos, alih-alih dibuat sebagai tokoh yang selalu baik dan menjadi tauladan. Alinka justru memiliki kebebasan untuk menjadi anak kecil apa adanya. Alinka yang tidak senang dengan banyak aturan di sekolahnya, yang juga sering menjadi teman-temannya yang akan marah ketika ada hal yang berbuat kesal. Kadang-kadang membuat hukuman, dan Alinka suka berimajinasi seperti lazimnya seorang anak kecil. Tidak ada pesan moral tersurat dari gamblang dalam buku ini, layaknya ceramah. Dan memang mestinya setiap cerita anak tidak ada tuntutan untuk menjadikan tokoh-tokohnya sebagai malaikat atau iblis. Anak-anak barangkali juga perlu mengenal hakikat benar dan salah yang pada kenyataannya tidak hitam putih. Tidak melulu disuapi dengan pesan moral mengurungi yang menampilkan kebenaran kesalahan yang mutlak seperti yang biasanya ada di buku cerita anak di negeri ini yang seolah sudah menjadi pakem. Saya rasa buku ini juga cukup menyenangkan dibaca oleh orang dewasa untuk melihat dunia dari perspektif anak kecil. Kita dapat lebih memahami anak-anak seringkali dewasa abaikan suaranya. Selama ini anak-anak dianggap tidak memiliki opini yang kuat untuk didengarkan. Padahal bisa saja banyak hal yang penting yang mereka pikirkan tanpa kita duga. Yang membuat saya tertarik membaca tulisan-tulisan Naya adalah karena kecerdasan dan keluasan wawasannya. Dalam novel Aku Radio Bagi Mamaku saja menemukan banyak sekali referensi buku dan penulis yang saya yakin sudah dibaca oleh Naya sendiri, seperti novel Pramudya Anantatur, Roald Dahl, James George Louis Borges, Mark Twain, John Steinbeck, dan masih banyak lagi. Seorang anak 8 tahun yang wawasan bacanya melebihi bacaan saya. Sungguh saya salut dengan pengasuhan orang tuanya yang dapat membentuk Naya menjadi seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang ulasan atau review dari novel
Aku radio bagi mamaku. Apabila ada kesalahan atau kata-kata saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya Rama Ramadan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.